Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Conflux atau CFX. Ini di request oleh Om Bima, katanya minta dibahas seperti apa potensinya. Sudah drop banget. Oke, kita akan coba lihat gimana kondisi dari Conflux hari ini. Dia udah turun 10,4%, teman-teman. Conflux ini dia naik, Conflux atau Conflux ya, ya pokoknya itulah. Dia udah naik sangat signifikan karena news kemarin, yaitu soal koin-koin Cina, teman-teman. Itu momentumnya udah habis saat ini ya. Kalau kita lihat sih dari newsnya, em, dia ini adalah blockchain yang mematuhi peraturan publik tanpa izin China. Conflux memberikan keuntungan unik untuk proyek yang dibangun dan diperluas ke Asia. Ini menghubungkan ekonomi terdesentralisasi, memperkuat ekosistem DeFi global. Conflux ini dia mengumumkan akan menyediakan teknologi meluncurkan stablecoin dari RMB offshore yang dipatok CBDC China Yuan Digital, teman-teman. Ini good news kemarin, dan ya kita tahu ada pergerakan daripada market Hong Kong ya kemarin karena baru aja meregulasi kripto-kriptoan, dan sekarang Cina udah termasuk terbuka dengan kripto, teman-teman, meskipun hanya di wilayah Hong Kong saja. Conflux juga udah announce kemarin dia baru aja bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi ini dalam pembuatan kartu SIM. SIM card itu ya, Conflux ikut bekerja sama, teman-teman. Jadi Cina Telkom ya. Ini adalah platform terbesar kedua untuk layanan SIM card di China, teman-teman. Ini adalah good news yang sangat-sangat luar biasa, bikin harga Conflux kemarin naik sangat signifikan. Sementara itu, kalau kita lihat sih untuk saat ini memang cenderung perdagangan dari Conflux ini udah turun ya. Terlihat dari segi transaksinya pun juga udah semakin turun. Dan kalau kita cek untuk harganya saat ini, ya pantaslah ini agak agak turun karena memang momentumnya udah sepertinya sih udah habis. Teman-teman bisa perhatikan ini candle adalah candle pembalikan arah. Oke, dilihat dari volume perdagangan juga udah mulai menurun setelah kenaikan hampir 1000%, teman-teman. Kalau kita cek dari awal dia listing sampai ada news, itu udah naik sekitar 1500%. Jadi, kalau dia koreksi sekarang turun, momentumnya udah habis, itu adalah hal yang wajar. Om Bima gimana? Apakah baru beli koinnya atau gimana? Kalau dari saya sih melihat, oke, ini momentumnya udah habis. Dan kita harus melihat seperti apa nanti respon daripada market. Karena kan ya news udah keluar. Mungkin belakangan itu ada banyak spekulasi ya. Ada banyak spekulasi, sell on news itu pasti berlaku dalam posisi saat ini. Nah, kalau ada yang mau masuk, menurut saya mending tunggu dulu. Conflux ini belum berada di level support yang kuat. Level supportnya itu ada di kisaran 0,79, 0,179 ya. Kalau kita ukur dengan penurunan harga saat ini sampai ke level support itu bisa turun sampai 20%-an. Mungkin kurang dari 20% lah. Itu baru kita bisa menyentuh level support, dan setelah itu baru kita lihat seperti apa potensinya untuk Conflux, apakah dia bakalan ada bounce back atau nanti dia bisa naik lebih tinggi, atau justru setelah mengalami kenaikan dia koreksi lanjutan, teman-teman. Jadi itu yang kita harus perhatikan untuk sementara ini. Oke, let's say kalau teman-teman udah merasa wah ini udah rugi, udah floating loss lah bisa dibilang, dan teman-teman mau exit, kita harus sabar. Sementara kita sabar, kita lihat potensinya dulu kira-kira bisa exit di mana. Kita tarik dari swing high ke swing low di sini. Kita akan dapat level-level yang ideal buat kita exit. Level idealnya sih ada di kisaran 0,24. Itu di Fibo 61,8. Berarti kalau nah ini kita coba zoom. Nah, kalau Conflux CFX ini dia turun, drop sampai katakanlah di 0,16 $0,16 ya. Terus dia ada bounce back, balik lagi naik sampai setidaknya 0,24. Nah, itu posisi teman-teman buat exit di sana. Itu exit yang pertama, karena kita berandai-andai kalau Conflux ternyata dia dalam posisi downtrend, sehingga mungkin proses koreksinya bakalan
memakan proses yang agak lama. Pastinya sekarang koreksi dia nggak akan langsung drop turun ya. Karena kalau kita lihat ini koin fundamentalnya ya lumayan oke lah. Buktinya dia kerjasama sama second second the largest SIM SIM card di Cina, itu berarti menandakan Conflux ini dia cukup dipercaya teman-teman untuk menjalin kerjasama tersebut. Jadi kalau untuk jangka pendek ya sepertinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman melihat ini koin berpotensi bagus untuk jangka panjang, tuh dia kerjasama bikin CBDC. Kita tadi udah lihat beritanya. Mana tadi itu ya? Em, yang ini ya. Dia udah kerjasama nih bikin CBDC Yuan digital. Berarti ini bakalan memakan proses waktu sih sebenarnya. Terus mereka juga kerjasama bangun SIM card. Berarti ini kan ya bisa dibilang project blockchain yang sangat dipercaya, teman-teman. Jadi kalau secara fundamental kita melihat dua news tadi itu menunjukkan memang ya sebuah project yang bagus. Jadi kalau teman-teman misalkan rencananya nggak ada niat buat hold jangka panjang, ya itu tadi. Di situ teman-teman bisa exit di 0,24. Tapi kalau teman-teman melihat, ya udah deh, kita coba hold dulu, mungkin sampai next bull run, bisa sampai mana. Nah, itu juga bisa menjadi opsi buat teman-teman. Jadi nggak harus teman-teman exit baru lihat harganya turun sekarang. Ya, teman-teman bisa hold mungkin 1-2 tahun ke depan, sampai 2024 kira-kira. Untuk supply maksimum, koin ini itu nggak punya ya, dia nggak punya supply maksimum. Jadi teman-teman bisa awasi peredarannya. Selama dia peredarannya cukup terjaga, adopsinya cukup banyak, saya rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan untuk Conflux ini juga udah diperdagangkan di banyak exchange, Binance, KuCoin, OKX, Gate.io, jadi ya udah terbilang terpercaya lah. Jadi itu sih yang harus kita waspadai kalau nanti supply-nya meningkat, semakin hari semakin meningkat, sementara harganya drop, berarti itu sudah terjadi yang namanya inflasi terhadap koin ini. So, bukan sebuah berita yang baik. Tapi ya tentunya kalau ada mekanisme burn juga itu bisa jadi potensi yang bagus sih. Jadi untuk Conflux sementara ya gitu dulu, dia masih dalam fase koreksi karena mungkin momentumnya sudah habis ya kemarin. Bensinnya udah habis nih, roket udah waktunya buat koreksi. Target koreksinya ya tadi ke level 0,17. Itu untuk jangka pendeknya. Ya ini udah turun pertama kali listing di Binance di 2021, sekarang udah ya koreksi dulu lah teman-teman. Saya rasa ya cukup wajar lah. Mungkin kalau worst case skenario, skenario terburuk buat CFX mungkin dia masih sangat berpotensi buat turun sampai 0,1. Sepertinya nanti di sana baru kejemput sama EMA 200 di sini dan kembali melanjutkan tren bullish. Let's say nanti 2024 kita bakalan panen. Jadi bisa aja dia bakalan semakin baik lagi ke depannya untuk pergerakan chartnya. Jadi gitu buat CFX, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.